Halo Genbia, selamat datang di Dialog Genbi, menyajikan obrolan penuh dialog rasa, tak sekedar kata, tapi juga pengalaman berharga. Dan selamat datang, berjumpa dengan aku, tapi aku mau kenalan dulu nih sebelumnya nih, buat teman-teman semuanya. Kemarin kan teman-teman nih udah ada episode 1 dan episode 2 di Dialog Genbi. Dan sekarang nih teman-teman bertemu aku di episode 3 dan juga kita bertemu dengan pembicara kita yang super duper luar biasa. Oke, ya. Gila kalau kita kenalan dulu nih sama pembicara kita hari ini. Boleh Kak Oki. Oke, sebelumnya kenalin ya teman-teman dan Kak Oki juga kenalin aku Imam Herul Anam. Aku juga mahasiswa Telkom University, jurusan S1 Teknik Telekomunikasi angkatan 2020. Tapi di sini juga aku sebagai ya kalau bisa dibilang CEO bujangan lah ya gitu. Itu. Tadi udah di-spill nih buat teman-teman semuanya ya, cewek-cewek ini CEO bujangan nih, masih bujangan nih pastinya ya Iya kan? dong, masih bujangan. Oke. Nah nih sebelumnya abang nih, aku mau kulik-kulik sebentar nih. Boleh, Ini boleh. kan sekarang kalau misalkan nih sekarang nih, ini kan habis pandemi nih kan, Ya, habis pandemi banyak konser, apalagi kemarin kita ada konser Coldplay gitu kan. Terus bener. habis itu akan ada beberapa konser ke depan nih bang. Pastinya nih untuk mahasiswa sendiri itu merasa, aduh aku pusing nih, aku nggak punya uang, gimana nih cara dapat uangnya Ah, gitu. itu menjadi suatu masalah sih menurut aku gitu Iya, ya. benar banget nih. Aku juga pusing gimana ya, apakah aku dapat nih konser Coldplay ini nanti. Nah, tapi Bang, ini aku kan udah cek-cek nih Instagram Abang. Ini Oke, teman-teman juga nanti diselipin di bawah ya, Instagram dari Abang juga nih ya kan. boleh, Nah, boleh. aku mau tanya nih, misalkan aku tadi sudah cek Instagram Abang sendiri nih. Ini di Oke, sana aku melihat Abang ini punya produk namanya apa sih Bang? keripik bujangan. Keripik bujangan, bener Ya, banget nih teman-teman. Dan abang mau ceritain sedikit nggak sih sebelum dan sampai sekarang nih, bagaimana sih abang menciptakan si produk ini gitu? oke. Berarti latar belakang lah ya. Iya, benar banget. Sebenarnya simple aja sih kalau untuk latar belakang gitu ya. Aku tuh ngebangun si keripik bujangan ini atau si bujangan grup ini, kita tuh bertiga. Aku dan partner aku dua ini Zaki dan Nova. Nah, Zaki dan Nova ini mereka tuh kembar dan mereka CEO-nya juga Burger Chill gitu, ownernya Burger Chill Oh, juga. iya. Ya, nah itu. Terus setelah dari itu sebenarnya aku tuh kenal partner aku tuh dari teman aku juga. Nah, setelah Hmm, itu, nah sebenarnya ini tuh emang relate banget ya sama konten yang sekarang iya gitu. benar banget. Eh Gimana sih caranya kita membuat uang gitu ya, Iya, make menghasilkan money uang ya. gitu Iya. kan. Nah, sebenarnya itu keresahan aku di saat bikin si bujangan ini gitu. Dimana aku tuh bingung banget saat itu kayak aku tuh harus beli ini beli itu tapi aku nggak punya uang gitu. Benar Makanya dari banget. situ aku inisiatif yang dimana aku tuh harus bisa berdiri di kaki sendiri gitu. Gitu. Oke, 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 oke. Nah tuh teman-teman tadi kan aku udah mention kan di awal memang kita nih mahasiswa tuh ya. Ya, Kadang tuh run out uang kita, kok tiba-tiba uang kita iya habis ya tiba-tiba tanpa kita hilang aja. sadari gitu kan. Tapi nih tadi kan Bang Imam tuh kasih tahu nih teman-teman, karena masalah itu juga Bang Imam menemukan nih Bener, cara untuk make money sendiri bener. dengan bikin produk namanya adalah Keripik keripik bujangan. bujangan. Dan Oke, aku tadi juga udah cek-cek Instagramnya ya Bang ya. Tadi ada kan ada beberapa variannya. varian produk nih dari keripik bujangan. Ini yang paling misalkan teman-teman bisa cek di Instagramnya apa Bang? Bujangan keripik. Ya, kita Bujangan dibalik nih, keripik. bujangan keripik. Oke, ini teman-teman bisa cek aja langsung di sana ya. Tadi aku udah cek juga dan variasinya lumayan banyak ya Bang ya. Ya, kita tuh ada 6 varian. Yang pertama itu kita ada basreng, Hmm? terus ada makaroni, ada kerupuk seblak bunga, ada kentang cuba, ada keripik singkong, dan ada keripik kaca. Tapi untuk sekarang itu kita di apa namanya di yang paling eh, apa ya, yang paling bagus untuk penjualannya itu kita tuh ditekenin di basreng Iya, gitu. benar banget. Tadi aku juga, oh my God, saat lihat Instagramnya dan ada foto basreng, itu benar-benar langsung kayak, ini nih yang aku tunggu-tunggu dan aku ingin coba banget ya kan. Nanti langsung di check out aja di e-commerce yang Boleh, boleh ada. banget. Nah tadi kan aku udah, tadi kita juga udah bahas latar belakang Oke, abang juga dengan keripik bujangan dan oke, juga ini aku ada beberapa pertanyaan nih yang boleh, ingin boleh. aku tanyakan ke abang. Sebenarnya kalau misalkan abang sendiri ini kan pastinya eh,
menemukan ide ini tuh dengan Oke. proses kreatif yang panjang ya? Bener banget. Heeh. Mungkin aku sedikit cerita aja ya. Iya, boleh banget. Sebenarnya ide ini tuh banyak banget ya, orang-orang kayak kepikiran jualan keripik, banyak gak sih? Banyak banget. Banyak banget. Aku aja sempet kemarin awal semester aku kepikiran apa aku Ya, packaging ulang ya keripik-keripik ini oke, gitu. oke. Nah, sebenarnya ide ini itu apa ya? Sama lah kayak orang-orang jualan keripik gitu. Iya. Tapi sekarang tuh lagi rame banget yang namanya basreng, apalagi di TikTok dong. Benar, 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 Nah, benar. aku tuh berinovasi yang dimana kalau misalnya aku tuh suka lihat nih di TikTok basrengnya itu stick gitu, yang panjang-panjang. Oh iya, Nah, iya, tapi iya. beda kalau di aku tuh yang bulat. Oh Jadi iya. basrengnya tuh berbentuk koin. Oke. Oke, nah setelah itu aku tuh menginovasikan juga ya. Maksudnya kalau misalnya aku di sisi bisnis lah ya, di sisi Hmm. bisnis, kalau misalnya aku memulai suatu bisnis tuh pasti ada dong yang namanya modal. Iya, benar. Ada dong yang namanya kita tuh harus bayar KOL, bayar ads, itu Iya. dong. Nah, tapi di sini tuh aku tuh emang terfikirkan gitu, yang dimana aku tuh harus bisa berdampak untuk orang lain gitu. Nah, berdampak untuk orang lain ini seperti apa gitu ya? Sebenarnya keripik bujangan ini tuh dibuat dengan tujuan inisiatif kita tuh membantu organisasi atau membantu kepanitiaan yang memang membutuhkan dana Oh, gitu. iya, benar, 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 benar. Nah, di sisi itu, jadi kita itu bukan jual tuh satu, dua, atau 10, misalnya kita tuh nggak gitu. Hmm. Tapi kita tuh udah main quantity besar. Yang dimana quantity besar ini, kita itu penjualan di bulan pertama, di bulan kedua, di bulan ketiga pasti harus naik atau atau apa namanya? eh Stagnan lah Iya, ya. stagnan lah ya. Eh, Oke. Setelah itu aku mikir nih gimana caranya harus bagus gitu ya si penjualan ini. Oke, dengan tujuan inisiatif gitu, aku ngehubungin teman-teman dan emang relasi-relasi aku yang dimana dia tuh ambis dengan organisasi dan membutuhkan hmm. dana sponsor. Nah, Oke. Nah, berbicara tentang sponsor, kita tuh kan apa ya? Banyak sistem gitu. Sponsor ada yang fresh money, ya, ada yang door prize, ya, ada yang emang ngasih makanan. Oke. Nah, di balik itu semua, aku tuh bertujuan inisiatif gitu. Kenapa sih nggak aku bikin aja produk? Ini tuh kita tuh bikin produk buat organisasi kepanitiaan yang emang ada dana usaha, Oh ya. dia jualan. Nah, tapi emang uniknya ini, kita ini emang meretaskan masalah juga. Kita ngilangin masalah di keripik bujangan ini. Sebenarnya aku tuh udah menganalisis ya, yang dimana ada dua permasalahan di dalam organisasi. Pasti organisasi atau panitian dia suruh jualan gak sih? Iya, pasti Nah, ada danusa. bener. Capek gak sih itu? Oh, capek banget gak sih? Iya kan? Teman-teman pasti juga merasakan kan kalau misalkan Iya. kita lagi danusan, Bener. aduh harus berkeliling Telkom University nih. Bener banget. Oke. Yang pertama itu permasalahan ini ada dua. Yang pertama itu panitia biasanya harus disuruh nombok. Iya, benar. Yang kedua, panitia ini harus disuruh ngejual. Iya. Capek kan? Capek. Aku tuh udah ngilangin di sini. Panitia tuh nggak harus nombok, tapi panitia harus ngejual aja. Cukup menjual saja. Panitia nggak perlu dengan nih bendahara aku kasih nih uangnya, nggak. Tapi produknya aku kasih, keripik bujangan aku kasih, cuman tinggal jual aja. Berarti tinggal satu dong solusinya. Balik lagi ke diri sendiri dong. Oke, nah terlebih dari itu, keripik bujangan ini juga emang suka mensponsori berbagai organisasi atau kepanitiaan sih. Contohnya kita itu pokoknya paling besar itu pernah ngasih door prize TV, HP, dan emang kita itu mendukung banget sih di mana organisasi dan kepanitiaan berjalan gitu. Oke, berarti nih kalau misalkan aku iniin berarti tadi awalnya adalah ingin menyelesaikan masalah yang Bener. terjadi di organisasi. Ya. Berarti itu proses kreatifnya pertamanya berpikir juga kayak ini dari awal yang aduh aku nggak punya uang, Bener. terus habis itu bikin produk. Bener. Dan dilanjutkan dengan ini aku melihat ada masalah yang terjadi. Bener. Dan akhirnya disitulah terjadi adanya pengembangan dari ide-ide yang tadi sudah ada dari awal. Benar. Kan kita harus menjadi problem solving lah ya. Benar banget, benar banget. Dan kalau misalkan nih Bang tadi mungkin berapa lama sih Abang untuk buat si produk ini dari proses R&D awal sampai di hari ini?
Kalau untuk R&D itu sampai saat ini ya nggak mungkin R&D terus lah ya. Ah, Tapi kalau misalnya prosesnya itu tuh makan waktu sampai 1 bulan sampai 2 bulanan lah. Karena kita juga kan kualitas produk lah ya. Karena harus dijaga ya. bener, karena kita bukan jual satu atau dua, tapi kita jual 500, kita jual 1.000. Jadi ya orang ke distribusi ke 1.000 orang gitu, Ah, distribusi ke 500 orang. Maksudnya 500 itu nyampe loh ke tangan mereka dan mereka pasti tahu loh produk kita kayak gimana gitu. benar, 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 Nah benar. itu yang harus harus ditelitiin gitu, harus diamatin banget kalau misalnya dari quality control, dari packaging, takutnya ada yang sobek atau yang ada apa kan gitu. Jadi mungkin tadi di tantangan-tantangannya ya, memang Benar. tantangannya ada yang di QC, terus habis Ya, itu gimana caranya quality control dari bahannya sendiri gitu benar. kan. Dan tapi kalau misalkan abang sendiri nih, kalau biasa kan untuk mendapatkan bahan-bahan ini benar-benar abang perhatikan banget atau gimana nih? Pasti perhatiin banget sih, yang dimana itu tuh pasti harus ada sertifikasi ya. Hmm, Sertifikasi itu penting banget karena kita itu distribusi makanan harus ada namanya itu PIRT, hmm, Perindustrian Izin Rumah Tangga, ya, dan ada sertifikat halal. Itu tuh menurut aku penting banget buat mendorong di mana penjualannya tuh distribusinya biar lebih luas lagi. oke. Gitu. Tuh teman-teman, tadi kan sudah abang nih bilang nih bahwa produk dari keripik bujangan ini sudah tersertifikasi halal dan juga sudah tersertifikasi dengan baik nih. Pastinya teman-teman jangan ragu lagi untuk beli produknya ya Benar. kan. Nah, tapi nih Bang, kalau misalkan selama Abang pegang si keripik bujangan nih, ada nggak sih menurut Abang kayak di titik, wah ini menjadi tantangan terbesar dari keripik bujangan nih? Banget sih menurut aku karena kita satu kali klien aja ada yang ngambil 1.000 produk, ada yang ngambil 4.000 produk. Itu menurut aku tantangan besar sih karena dari segi pengambilan, dari segi kita harus maintenance si organisasi atau panitianya, kayak kita harus apa ya? Kalau misalnya menurut aku kita harus tahu juga gitu masalah mereka ini apa. Kita Hmm, juga harus menjadi apa ya? Menjadi problem solving juga buat mereka gitu, kayak kita juga harus ngasih produk yang terbaik dong ya benar. gitu. Oke, tadi itu menjadi tantangan terbesar ya. Dan kalau misalkan abang sendiri nih, biasanya abang tuh, kalau misalkan kita make up bisnis gitu kan, Benar. pastinya ada analisis yang dilakukan sebelum Ya, kita mengeluarkan produk. Tapi menurut abang, kalau misalkan analisis yang harus dilakukan nih untuk mahasiswa sih kan, aku juga nih mahasiswa nih sekarang. ya, Dan kalau misalkan aku sendiri ingin make up produk gitu, oke. apa sih yang harus aku lakukan di awal banget gitu? Oke, menurut aku marketnya ada nggak? Itu. Nah, Pertama itu cari marketnya dulu. Marketnya ada nggak? Menurut aku ya. Menurut aku marketnya ada nggak? Kalau misalnya emang marketnya ada dan produk kita ini proper gitu ya, mm, itu bisa apa ya? Bisa mendukung banget sih. Terus ditambah dengan inovasi-inovasi gitu. Ditambah dengan misalnya packaging yang lucu-lucu lah ya yang sekarang. gemas-gemas ya, Ya, yang benar-benar. gemas-gemas atau emang yang packagingnya tuh unik gitu, kayak ih aneh banget gitu ya. Aku juga pernah lihat kayak baju dimasukin botol Oh gitu, iya iya, ya benar-benar, kan? Nah benar-benar. itu kayak itu kan sebuah inovasi yang emang orang tuh, ih ini apa sih gitu. Jadi pertanyaan dan statement pertanyaan itu tuh nanti mereka jadi cari tahu gitu, itu tuh brand apa, produk apa. Jadi yang dimana dia tuh jadi tahu, oh ini brand ini ngejual ini, produknya ini. Nah selain itu juga kita tuh selain market itu juga kita tuh harus tahu menganalisa yang dimana bisnis ini prospek atau enggak. Hmm. Karena menurut aku gini deh, kita bisa bilang dengan dulu tuh viral banget namanya es kepal Milo, Wah itu benar-benar ya kan? benar. Sekarang ada nggak? Sekarang sih udah nggak ada ya. Nggak ada Di kan? puasa kemarin juga Nggak aku ada kan? lihat nggak ada yang jualan sama itu sama Nah sekali. itu, makanya kita harus lihat prospeknya dulu. Ini prospek nggak? Bisnis ini prospek nggak? Kayak dulu es kepal Milo orang jualan, wah Wah, gila sih, maksudnya keren tiap banget belokan gitu. ada. Iya, tiap bola kan ada gitu. Sekarang ya ya udah gitu, udah nggak ada aja. Makanya dari situ dilihat lagi prospeknya. Terus dari sisi apa namanya supplier, itu kan produk itu, wah produk tuh penting banget ya menurut aku. Produk, terus service, quality control, terus dari kita menganalisa market gitu, itu penting banget sih menurut aku.
Oke, Gitu. tuh tadi udah dibocorin nih beberapa analisis yang harus dilakukan nih teman-teman. Kalau misalkan mau bikin bisnis calling aja nih, abang ya. Dan nih bang, kalau misalkan tadi kan sudah kita bahas nih untuk analisis-analisis yang abang Oke. lakukan. Dan ini sebenarnya oke mau tanya nih, pastinya kan abang selama memegang si keripik bujangan ini ya, itu pastinya ada di titik dimana abang merasa kayak, aduh, aku nih apakah sudah selama ini ya memegang dan bagaimana sih kalau misalkan abang sendiri ini menjaga nih untuk motivasi agar tetap di atas banget nih. Oke. Oke, oke. Sebenarnya kalau untuk motivasi kita balik lagi ya ke diri sendiri gitu. Hmm. Karena eh, motivasi terbaik itu adalah diri sendiri. Ya nggak sih? Kayak orang ngomong apapun kalau misalnya kita gak ngedenger dan gak ngejalanin pun ya udah gitu, kayak hempasan angin aja. Tapi kalau misalnya kita udah ngomong ke diri kita sendiri gitu, itu tuh harus terjalani gitu. Nah, sebenarnya motivasi aku apa ya selalu bertahan gitu ya. Ada sebuah emang cerita gak lah ya, maksudnya kayak ini tuh emang real kejadian gitu di Keripik Bujangan. Kita tuh alhamdulillah sekarang tuh punya 11 orang di tim. Itu Ya, itu tuh terbagi-bagi. Ada di tim operasional, finance, di marketing, di tim packing, sama di public relationnya. Nah, sebenarnya ini apa namanya cerita ini di tim packingnya ini ya. Jadi tim packing ini tuh aku tuh memberdayakan masyarakat sekitar lah, ibu-ibu rumah ibu rumah tangga, tangga yang ada di sekitar ya tempat produksi teteh-teteh, ya. ya. Jadi dari situ banyak dong kayak apa namanya saudara-saudaranya partner aku. Nah kebetulan dari situ tuh ada ibu-ibu. Nah ibu-ibu ini dia punya anak dia sekolah SD, sekolah SD, pokoknya ke SD mau ke SMP kalau nggak salah, mau ke SMP. Terus pas hari itu tuh pas beberapa hari mau sekolah. Dia beberapa hari mau sekolah. Tapi ada suatu kendala yang di mana ibu ini belum punya uang lah ya, belum punya uang buat beli seragam. Dan anak ini harus sekolah. Dua dong masalahnya. Yap. Oke. Sebenarnya ini suatu jodoh sih sama Keripik Bujangan gitu ya dengan ibu ini. Pas banget waktu itu tuh ada apa namanya? Ada orderan itu 1.000 piece langsung. Pas banget nih Pas banget. posisinya kita lagi butuh orang Bener. karena pesanan banyak dan ibu ini ada. Bener, oke. Nah, setelah itu uh, ibu ini kan tim packingnya lah ya. Nah, pasti digaji dong sama Iya. sama aku dan partner aku pasti digaji. Dan itu tuh suatu apa ya motivator aku yang selalu kayak ini tuh gak boleh mati gitu sih ibu jangan ini mati. Karena dari situ di saat ada orderan 1.000, ibu ini ngerjain orderan 1.000 ini dan dapat rezeki lah ya, dapat rezeki dan besoknya anaknya bisa sekolah gitu dengan membeli seragam. Aku nggak kebayang aja kalau misalnya Keripik Bujangan ini mati, aku takutnya matiin rezeki orang lain juga. Oke. Gitu. Jadi tadi ya udah motivasi terbesar orang lain nih, motivasi terbesar abang nih membantu orang lain. Bener. Gitu. Memang tadi sudah dari awal teman-teman kalau misalkan abang ini mention sebenarnya dari awal membuat Keripik Bujangan ini benar-benar abang ini fokus banget nih untuk membantu orang lain ya kan. Iya, benar. Dan pastinya nih aku berharap nih Keripik Bujangan bisa sekarang kan sudah besar nih. Amin ya Dan Allah. sekarang Amin. Aku berharap nih semoga Keripik Bujangan semakin lebih besar lagi dan Amin ya Allah. bisa masuk di store-store, departemen store gitu Amin ya kan. Allah. Amin. Dipajang, di rak-rak gitu Ya. dan orang-orang bisa mengambil itu tanpa ada rasa khawatir dan karena tadi produknya sudah tersertifikasi. Benar. Nah, tadi tuh mungkin jadi pertanyaan terakhir dari aku sih Bang, tapi aku juga mau terima kasih Abang hari ini mau hadir dan berbagi cerita nih bersama Gen Beers yang ada di rumah. Benar. Dan semoga cerita Abang hari ini dapat memotivasi lagi nih Gen Beers yang di rumah dan amin amin. Gak perlu pikir panjang lagi nih untuk membuat sebuah produk. Bener banget. Kaoki. Iya, bener banget. Dan tadi itu teman-teman kita sudah bersita bersama dengan Bang Iman dan tentu saja teman-teman jangan lupa untuk follow Instagramnya Bang Imam di mana? Imam Hairul Anam. Nanti di chat
di chat di kolom aja. Di kolom ya. Dan juga nanti teman-teman juga langsung bisa cek produknya Keripik Bujangan di Instagramnya dan juga check out di e-commerce teman-teman kesayangan. Benar. Dan tentu saja nih teman-teman, itu tadi kita sudah bercerita panjang banget ya Bang Imam. Dan tentu saja aku berharap nih karena kita ada di episode 3, semoga teman-teman bisa dengerin nih episode-episode sebelumnya. Harus dong. Harus tentu banget. saja, ini kita mau closing bareng nggak Bang Imam? Gimana nih? Oh, aduh, ini kalau mau ditanya closing bareng, aku juga masih belum ada kepikiran apa nih. Tapi yaudah kita closing aja ya. Boleh. Kita nanti bye-bye bareng-bareng aja. Oke. Dan sekian teman-teman untuk podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin episode-episode selanjutnya atau sebelumnya. Dan terima kasih. Bye-bye semuanya.